Al jawbata. Aj ajwibatu. Ajwibata. Ya Faisal. Ajwibata, iya. Akatabta al ajwibata. Jawaban. Ya Hmm. Faisal. Ma kataba Faisalu ajwibata an ajwibata. Ajwibata. Ajwibata anhu. Li'annahu Li annahu ma fahim ma fahimal as'ilata. as'ilata, ya. Sekarang terjemahkan biar paham. Maksudnya apa sih ini? Ya, silakan coba terjemahkan dulu biar paham. Tidakkah Faisal eh Ma, apa kemarin? kalau nggak ada Ma. A-nya ya tidak saja. Oh tidak. Faisal tidak menulis. Oh, Faisal tidak menulis jawaban Mm-mm. li'annahu jawaban Faisal Li'anahu tidak apa menulis kemarin? Li'anahu sudah kemarin kita bahas nih. Apa li'anahu kemarin? li'annahu bermakna karena Karena dia. karena dia karena dia fahim eh, Ada ma, soalnya. ada ma, ada ma. Karena dia tidak paham pertanyaannya. Iya, Ya. itu Jadi dia. Faisal tidak menulis jawabannya karena dia tidak mengerti pertanyaannya. Iya. Nah, sekarang betul atau salah? Eh, salah. Salah. Kotok. Yang betul apa? Katabtal ajwibata ya Faisal la ma katabtuha. Benar berarti dong. Dia tidak Oh ya menulis. benar berarti ya. La tadi la la Ma kata ini Tuhan. ketebak Kemudian ini. ditanya, limadza li annani ma fahim tu Li aslah. anani ma Oh, fahim. Ya benar ya, nggak nulis karena nggak paham enggak soalnya. paham. Berarti Ya betul ya. benar, pernyataannya benar. Iya, Ya. sahih. Iya, seperti itu. Ahsan. Selanjutnya, Pak Pak siapa? Pak Pak Indra ya? Ya, silakan. Maka taba Faisal ajwibata li'anna qalamuhu maksurun. Kola Tidak menulisnya Faisal kataba. Maka ya, taba harokatnya ada yang masih salah ya. Faisalul ajwibata li'anna qalamuhu Kolama, maksurun. kolamahu. Tidak menulisnya Faisal tidak menulisnya Faisal tidak menulis jawaban dikarenakan pensilnya patah, rusak. Ya, Khoto. khoto. Dan tadi antum bacanya li'anna kolamuhu ya. Li'anna. Ya. Yang betul? Isim setelah li'anna Harusnya masih ingat? Isim setelah li'anna masih oh ingat? ya. Li'anna kolama ya. Iya, li'anna kolamahu. Iya, mansub Maksurun. Ustaz. Iya, isim setelah Tadi udah li'anna. ditulis mansub ini. Iya, seperti itu ya. 6. Gampang kan ya? Insyaallah ya. Mudah. Ya. Maka seperti itu tentang pemahaman teksnya. Jadi intinya
Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam teksnya tadi ya. Dan kemudian pernyataan-pernyataan kalau benar dan salahnya ya sesuai dengan teks. Kalau sesuai dengan teks ya berarti benar, kalau tidak sesuai berarti salah. Maka insya Allah mudah. Dan intinya kita pada hari ini akan belajar namanya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Dan nanti bisa lihat di tamarin yang ketiga. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Nah, itu ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ya. Yang pertama, kata Al-Quran. Kata Al-Quran, perhatikan kata Al-Qurannya. Dalam sebuah jumlah, qara'at talibu Al-Qur'ana. Qara'at talibu Al-Qur'ana. Siswa telah membaca Al-Quran. Nah, itu. Atau bisa diartikan juga, telah membaca siswa Al-Quran. Nah, sekarang antum perhatikan. Siapa yang membaca? Seorang siswa. Tolib. Seorang siswa, tolib. Seorang murid. Maka seorang siswa atau tolib itu sebagai fa'il atau pelaku. Nah, sekarang apa yang dibaca? Al-Quran. Al-Quran. Iya, apa objeknya? Yaitu Al-Quran. Maka objek sebagai Maf'ulun bih. Al-Quran sebagai maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih harokatnya mansub ya, mansub jangan fathah. Maka qara'at talibu Al-Quran. Contoh yang lain, ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Telah menulis seorang guru ad-darsa, pelajaran. Siapa yang menulis? Guru. Al-mudaris. Oh, iya. Apa yang ditulis? Jawaban. Pelajaran. Pelajarannya. Pelajaran. Maka mudaris sebagai pelaku, sebagai fa'il, maka marfu, katabal mudarrisu. Maka adars, ya, adarsu atau adarsa di sini karena dia sebagai maf'ulun bih atau sebagai objeknya, maka dia mansub menjadi adarsa. Katabal mudarrisu adarsa. Seperti itu susunannya ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contoh lain, al-qahwah. Apa artinya qahwah? Kopi. Kopi, ya bagus sekali ya. Yang suka minum kopi ini ya. Qahwah itu artinya kopi. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Syariba, telah meminum. Ad-dhaifu, tamu. Ya, telah meminum tamu itu al-qahwata. Kopi, ya. Jadi tamu telah minum kopi atau bisa juga telah minum tamu itu kopi. Sekarang siapa yang minum? Tamu. Tamu, maka dia sebagai fa'il, ya, maka dia marfu. Cara bacanya dhaifu, harus marfu. Sekarang apa yang diminum? Kopi. Kopi, maka menjadi mansub karena dia maf'ulun bi. Seperti itu ya. Gampang kan soalnya ya? Nah, selanjutnya. Bahasa Arabnya tamu sama dengan lemah. Doi. Enggak. Kalau lemah pakai ain. Bohong. Oh iya. Iya. Beda ya. Doif. Ini pakai iya saja. Doif, Ayo. tamu. Ya, itu bedanya. Nah, contoh yang terakhir, al-babu, pintu. Di sini mu'anas, ya, fa'ilnya mu'anas yaitu aminah. Maka fi'ilnya harus ada tambahan taknisnya. Maka menjadi fatahat. Fatahat aminatu al-baba. Aminah telah membuka pintu. Telah membuka Aminah pintu. Kenapa di sini fatahat? Karena di situ Aminah itu mu'anas, maka fiilnya harus ada tambahan taknisnya ya sebagai mu'anasnya. Seperti itu. Wadah insyaallah. Maka kemudian antum bisa perhatikan di bawahnya itu, di bawahnya ada penjelasannya.
Qara'a talibu al-Qur'ana. Qara'a itu fi'il ya, fi'il madhinya. At-talibu sebagai itu di bawahnya tuh ada al-fa'ilu. Al-Qur'ana sebagai al-maf'ulu bih. Kalau al-fa'il itu pelaku atau subjek, al-maf'ulu bih yang dikenai pekerjaan atau objeknya. Iya, seperti itu. Korban. Korban bisa juga atau sasaran bisa juga. Jelas kira-kira? Intinya sebagai pelaku itu namanya fa'il, dan fa'il itu harokatnya apa tadi? Harokatnya Marfu. marfu. Kemudian maf'ulun bih itu objek. Harokatnya apa? Mansub. Mansub. Iya. Maka kita harus pahami baik-baik ya. Mana yang sebagai pelaku, mana yang sebagai objeknya. Maka kalau sebagai pelaku dia harus marfu, sebagai objeknya dia harus mansub. Jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, maka maknanya juga terbalik. Yang tadinya sebagai pelaku jadi objek, yang sebagai korban jadi pelaku. Kalau harokatnya terbalik, maka harus tepat di harokatnya. Mana yang marfu, mana yang mansub. Seperti itu. Cukup jelas kira-kira? Maka jangan sampai kebalik seperti qara'a taliba al-Qur'anu. Nah, itu kebalik itu. Masa Al-Qur'an yang membaca talib ya kan nggak bisa. Harus talibu yang marfu. Qara'a talibu al-Qur'ana. Itu seperti itu harus. Berarti harus tahu fiilnya dulu ya, Ustaz? Iya, tahu fiilnya dulu. Ini apa? Kemudian maknanya fiil ini apa ini? Membaca. Oh, berarti setelahnya ada tolib, berarti yang membaca tolib, maka tolib marfu. Kemudian apa yang dibaca? Oh, Al-Quran. Al-Quran berarti sebagai objek, maka mansub. Nah, seperti itu caranya. Jadi minimal kita tahu mufrodat ini maknanya apa. Seperti itu caranya. Bisa menentukan mana fiil, mana fa'il. Dan bahasa Arab itu ya emang seperti itu kuncinya. Ya. Kita hafalkan, kita ulang-ulang, kita pahami. Insya Allah ketika muncul lagi yang semisal, oh ini maksudnya ini. Apa? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kira-kira. Kalau harokatnya kebalik itu maknanya beda, Ustaz. Maknanya juga kebalik. Tapi setelah fail itu pasti file ya, Ustaz? Terkadang bisa fa'il, terkadang juga fa'ilnya sebagai domir mustatir, karena sebagai kemarin pernah kita bahas kan. Fa'il itu macam-macam ya, fa'il itu macam-macam. Bisa isim yang biasa seperti ini ya. Maka dia terletak setelah fi'il. Terkadang fa'il itu sebuah domir, dan domir itu terkadang domirnya mustatir. Maka terkadang tidak disebutkan fa'ilnya. Langsung ke maf'ulun bi. Setelah fi'il langsung maf'ulun bi. Itu bisa saja. Makanya kita harus benar-benar memahami. Ini maksud konteks kalimat ini apa sih? Oh, seperti itu. Seperti yang antum lihat di teks ya. Fataha, man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Langsung baba tuh. Fa'ilnya mana? Siapa yang membuka? Fa'ilnya man. Fa'il. Man posisinya jadi apa tuh? Man sebagai mubtada, isim di awal jumlah. Fa'ilnya ya fataha itu hak. Fataha. Orang ketiga domir ya. Domir mustatir, itu orang ketiga. Domir. Tapi domirnya tidak kelihatan. Namanya domir mustatirun. Takdiruhu huwa. Itu fa'ilnya. Jadi kelihatan dari bentuk fiilnya ya, fataha. Itu dia. Naam, ahsantum. Makanya kita harus hafal bentuk fiil. Ya. Bentuk fiil yang sudah pernah kita hafalkan itu kita harus benar hafal. Fataha. Oh, fataha berarti huwa.
Fatahat. Oh, fatahat berarti hiya. Dahabu. Oh, berarti hum. Nah, itu kita harus hafal. Kita harus hafal bentuk-bentuk fiil sesuai dengan domirnya. Cukup jelas kira-kira? Di bawahnya juga itu ada lagi. Waman fatahana wafida. Langsung kepada maf'ulun bihnya. Itu juga sama. Fatahana wafida. Mana fa'ilnya? Iya. Domir mustatir tadi ya. Domir mustatirun takdiruhu huwa. Karena fataha itu kan terkandung dalamnya domir huwa. Seperti itu. Jelas kira-kira? Maka tidak harus fa'il itu kelihatan ya. Terkadang fa'ilnya tidak kelihatan. Tapi tetap di situ ada fa'ilnya. Bisa berupa domir mustatir atau bisa juga domir mutasil seperti hafidta. Ta itu domir apa? Fa'ilnya domir mutasil. Hafidtu ya. Tu-nya itu sebagai fa'il. Seperti tadi kan fatah tu itu tu-nya sebagai fa'ilnya. Domir mutasil. Fa'il itu bentuknya macam-macam. Wadah insyaallah. Wadah, Ustaz. Latihannya di bawahnya itu. Latihannya di bawahnya. Tamrin keempat. Ya, kita lihat tamrin keempat. Ayyin. Ayyinil fi'la fa'ila. Ayyin. Jelaskan. Atau tentukan. Fa'il dan maf'ulun bih. Fi jumalil atiyati. Di jumlah berikut ini. Di jumlah-jumlah berikut ini. Jadi ayin itu bisa artikan jelaskan atau bisa diartikan tentukan, tentukanlah mana fa'il dan mana maf'ulun bih di jumlah-jumlah berikut ini. Kemudian do khattan wahidan. Do apa artinya do? Letakkan. Letak. Letakkan khattan wahidan. Khattan wahidan itu artinya garis. Satu garis. Ya. Letakkanlah khattan wahidan. Khattan wahidan satu garis. Tahtal fa'ili. Di bawah fa'il. Jadi maksudnya kalau ada fa'il, kasih garis bawah satu saja, satu garis. Wa khottaini tahtal maf'ul bih. Dan khottaini itu dua garis. Iya, di bawah maf'ulun bih. Berarti ya kasih tanda. Antum justru mengasih tanda. Antum tentukan mana fa'il, mana maf'ul. Kalau sudah, kalau yang fa'il dikasih garis bawah satu garis. Kalau maf'ulun bih dikasih garis bawah berapa? Dua garis ya, sebagai pembeda mana fa'il mana maf'ulun bihnya. Seperti itu caranya. Ya, karena di sini antum menyebutkan ya berarti antum sebutkan saja ya, nanti ketika antum baca antum sebutkan saja mana fa'il mana maf'ulun bihnya. Nah, dan harokatnya antum perhatikan baik-baik, harokatnya harus benar ya. Karena di situ juga antum perhatikan perintah selanjutnya. Washkil. Dan tentukanlah apa? Berilah harokat akhiro. Dan berikanlah harokat akhir kulla minhuma di semuanya, di fa'ilnya dan maf'ulun bihnya. Antum harus betul mengasih harokatnya. Kalau fa'il marfu, kalau maf'ulun bih mansub. Seperti itu. Jelas kira-kira perintahnya? Kalau sudah jelas, kita coba ya. Kita coba nomor 1 dari Pak Indra. Silakan Pak Indra nomor 1. Dibaca, terjemahkan, kemudian tentukan mana fa'il dan maf'ulun bih. Kasarat tiflu al-qalama. Bagus sekali. Artinya? telah dirusak
Telah dirusak oleh anak kecil pulpen itu. Telah Bisa, Ustaz? Bener nggak? telah merusak. Telah dirusak. Ya, telah merusak. Telah rusak anak kecil pulpen itu. Telah merusak apa ya? Telah dirusak anak kecil pulpen itu. Ya, Gimana ya terjemahnya bener ya? yang enaknya kasaro itu tergantung konteks ya. Kalau konteksnya pulpen berarti patah. Artinya patah. Berarti anak kecil itu telah mematahkan pulpen. Pulpen. Iya, Ya. lebih enaknya gitu. Ya, atiflu fa'il. Al-qalama maf'ul bih. Iya, bagus sekali. Jadi lebih enak terkadang kita ketika mau ke bahasa Indonesia ya kita ikuti kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia kan biasanya subjek, predikat, objek, ya kan? Subjeknya di depan biasanya. Ya kita ikuti kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia ya kita nggak apa-apa. Walaupun di situ tiflu berada di tengah-tengah ini. Kasaro, tiflu, kolam. Nah, ketika kita terjemahkan ya kita ikuti ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biasanya kan subjek, predikat, objek. Ya, maka ya dalam terjemahkan ya kita enaknya ikuti bahasa Indonesia. Berarti ya anak kecil ditaruh depan. Anak kecil itu telah mematahkan pulpen. Kan enak. Cara menerjemahkannya enak ya. Kita ikuti bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Karena memang terjemahan itu bisa maknawi, bisa letterlek ya. Nah, tapi intinya yang jelas tiflu itu fa'il, pelaku atau subjeknya, kemudian kolam itu objeknya atau maf'ulun bih. Ya, bagus sekali. Nomor 2, Pak Kirso, silakan. Ghasalat Aminatu mindila. Al-mindila. Ghasalat Aminatul mindila. Iya, bagus. Aminah telah mencuci sapu tangan mindil. Ya, bagus sekali. Kemudian ghasalat fi'il, Aminatu fa'il, al-mindila maf'ulu bih. Iya, Masya Allah. Gampangan ya? Alhamdulillah ya. Tadi udah jelas ya. Masya Allah. Nah, ahsantum. Nomor 3. Silakan Pak Abdul Rahman. Akala Usamatu al-inbu. Al-inaba. Al-inaba. Iya. Wa akalat zaujatuhu. Iya. Akalat zaujatuhu al-mauzu. Mau, harokatnya harus jelas harokatnya. Al-mauza. Al-mauza, iya bagus sekali. Artinya? Akala usamata al-nganaba. Akala usamatu inaba. Al-inaba wa akalat zaujatuha al-mauza. Zaujatuhu al-mauza, iya. Nah, artinya Usamah telah memakan al-inaba apa Ustaz? Anggur. Usamah telah memakan anggur dan istrinya telah memakan pisang. Iya, bagus sekali. Fiilnya, maf'ulun bihnya? Fa'ilnya Usamah, maf'ulun bih al-inaba, fa'ilnya lagi zaujatuha istrinya, maf'ulun bih zaujatuhu istrinya, dan maf'ulun bihnya al-mauza, pisang. Bagus sekali. Nama hakada ya, seperti itu ya. Wadih insyaallah ya, jelas ya. Nomor 4, selanjutnya Pak Indra lagi silakan. Saribatil baqaratul ma'u.
syaribatil itu aslinya syaribat ya taknis tapi karena ada al sukun ketemu sukun maka menjadi syaribatil. Batil. Nah, kemudian harokatnya harus betul mana fa'il mana maf'ulun bihi. Ya silakan coba diulang. Syaribatil baqaratul ma'a. Iya, masyaallah. Syaribat apa? Minum. Nah, Oh ya, minum ya. dari kata syariba, minum. Karena bakoroh muanas, maka menjadi syaribat. Ya. Ya. Sapi betina telah meminum air. Iya, bagus sekali. Fa'il al-baqatu maf'ul bih al-ma'a. Iya. Santum, barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 5, Pak Tirso. Hafidhu Hamzatul Qur'ana. Hamzah penghafal Quran ya. Telah menghafal Quran. Iya, bagus sekali. Hamzatu fa'il, Qur'ana maf'ulun bih. Nah, santum. Ba'dahu nomor 6, Pak Abdul Rafi. Dorobat Fatimatu bintaha. Fatimah telah mengusir. Nah, dorobat pergi. Memukul. Dorobat memukul. Dorobat. Fatimah telah memukul anaknya. Iya, anak perempuannya. Kemudian fa'il fi'ilnya, maf'ul bihnya. Fa'ilnya Fatimah, maf'ulun bih bintaha, anaknya. Iya. Ahsantum, ba'dahu nomor 7. Pak Indra lagi ya, silakan. Qatalar rijalul hayata bali hajaru. Itu yang pertama. Apa ya? Yang terakhir Kotala rojulu itu juga. Kemudian yang selanjutnya bil itu ada bi itu dengan. Kemudian ada al hajar. Bi itu huruf jar. Nah, berarti bil hajari. Iya. Bi itu kan huruf jar. Masuk alif lam al hajaru jadi al hajari karena ada bi bil hajari ya. Coba diulang. Qatalar rajulul hayata bil hari. Iya, seperti itu. Seorang pria telah membunuh hewan dengan batu. Iya. Hayatun itu ular. Hayatun ular, iya. Hayatun. Hayata apa hayatu itu? Hayata ular. Hayata kan maf'ul kan? Kan maf'ul. Iya, hayata ya. Mansub. Iya, maf'ul bih. Ya. Arrojala. Rojul biasa saja, rojuli. Rojul kan laki-laki biasa kan? Iya, ya. Arrojulu fa'il al-hayata maf'ul bih. Iya, itu dia. Gampang kan? Jangan dibikin susah. Kalau bil hajari itu ya? Bil hajari itu keterangan aja. Ya. Sibul jumlah atau bisa juga dia jar majrur ya. Ada huruf jar dan ada isim majrurnya. Iya. Kata tambahan saja. Nah. Intinya rojulu fa'il al-hayata maf'ulun bih ya. Bagus sekali. Selanjutnya nomor 8. Pak Kirso. Sami'a bilalu
al-adana Bilalun tanwin. sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Iya, bagus. Bilal telah mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Nah, ahsantum. Wa dhahaba. Mana fi'il fa'il maf'ul? Bilalun fa'il, adzana maf'ulun bih. Iya, bagus sekali. Kalau dhahaba mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu yang tidak terlihat tadi apa namanya? Iya. Domir mustatirun nih. Domirun mustatirun. Dhahaba. Iya. Huwa ya. Takdiruhu huwa. Yang takdirnya huwa. Bilalun. Huwanya kembali Ilal kepada masjidi. Bilal. Ilal masjidi itu tambahan ya. Jar majrur seperti biasa, seperti tadi Jar bil hajari majrur, itu kan jar majrur. Sibhul jumlah. Nah. Ahsantum nomor 9 saja Pak Abdul Hafiz. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburoti. Seorang guru telah menulis pelajaran pada papan tulis. Masya Allah. Fi'il fa'il maf'ul. Fa'ilnya al-mudarrisu, fa'ilnya maf'ulun bihnya ad-darsa. Nah, ahsantum. Itu alal apa ilal ya? Ala. Ala. Kalau illa pakai alif, pakai hamzah, ya ala. Nah, terakhir Pak Indra ya, silakan. Fatahal biqalu Baqalu. baqalu ya. Fatahal baqalu dukanu. Fisa'ati taminati. Ya, coba diulang. Harokatnya masih ada yang kurang tepat. Fatahal baqalu fatahal baqalu dukanu. Nah, itu dia yang salah. Fisa'ati taminati. Itu yang salah. Dukanu harusnya. Oh ya, ya. Fatahal baqalu dukana fisa'ati taminati. Iya, itu dia betul. Artinya Al-baqalu apa ya, Ustaz? baqal bermakna tajirun. Apa tajir? Pedagang. 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 Dukan. Ya? Toko. Dukan toko. Iya. Berarti ini baqalu apa Ustaz? Jamaknya bukan? sinonim. Apa huruf apa kata lain? Kata lain bermakna sinonim. sinonim. Kata lain yang bermakna sama. Berarti fa'ilnya baqalu, maf'ul binya dukana. Iya, bagus sekali. Jelas ya? Saya belum terjemah nih. Oh iya, terjemahkan silakan. Pedagang telah membuka toko di jam taminati apa Ustaz? Apa ya? Udah belum? Kemarin udah kan hitungan bertingkat ini. Berapa Samina? Ayo. Awal, al-ula, sani, salis, robi, khomis, sadis, sabi, samin. Iya, 8 Ustaz. Iya, pada jam 8.
Nah, Pada sama-sama. jam 8. Wadah insyaallah, jelas kira-kira? Ada yang mau tanyakan sebelum ini udah mau selesai lagi. Ini udah mau selesai lagi 40 menit. Masalah. Cepet ya? Cepet banget. Nggak berasa ya? Kalau Google Meet nggak ada batasan waktu. Oh, Google Meet nggak satu. Tapi belum pernah Iya. nyoba. Kayak gimana itu? Sama sih pakai aplikasi seperti Zoom. Cuma nanti malah nginstal lagi.